Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjelang sore. Belum ya? Masih jam 2 Ibu Ira, masih jam 1. Tapi udah menjelang sore ya. Kembali lagi di gelaran Sumsel Virtual Fest persembahan Sriwijaya Pos dan juga Tribun Sumsel. Jadi siang hari ini Ibu Ira, edisi hari Selasa, tanggal berapa? Hari ini tanggal lupa belum kalender gajian. 4 Mei 2021. Ya, biasalah kalau Ira ini ingatnya tanggal gajian ya, bukan tanggal. Tepatnya di 21 Ramadan 14. 22 Ramadan 1442 Hijriah. Yang buat konten jadwal buka puasanya lupa sendiri gitu ya. Jadi kembali lagi kita di Sumsel Virtual Fest Ibu Ira, seperti biasa di segmennya Lemak NOI. Jadi kita akan bahas nggak jauh-jauh dari seputar kuliner. Jadi hari ini Ibu Ira, caknya aku betina dewean di sini ya. Paling cantik ya. Paling cantik. Karena di sini semua narasumbernya adalah kaum perempuan, Ibu Ira. Ya, jadi di sini kita punya 2 orang narasumber. Boleh diperkenalkan dulu, Ibu Ira? Boleh. Jadi kita hari ini mengusung temanya dulu ya. Ya, jadi temanya dulu hari ini Sajang Lebaran Raup Cuan dari Tuan. Wow. Ya. Kok ngopi dari mana gitu? Nggak tahu 3 jam pikirnya. Jadi Sajang Lebaran Raup Cuan dari Tuan. Jadi seperti diketahui bahwa Ibu Ira ini 2021 pandemi masih berjalan nih Bu Ira ya. Tapi kita yakini semua pengusaha kuliner di luar sana itu sudah punya strategi khusus bagaimana meraup keuntungan, apalagi ini sudah H-8 ya. H-8. Jadi memanfaatkan momen di Ramadan, akhir Ramadan ya, menjelang Lebaran pasti. Jadi 8 hari lagi kita akan menjelang Lebaran ya. Semoga nanti teman-teman bisa merayakan Lebarannya dengan aman pastinya Ibu Ira ya. Boleh? Ibu Ira diperkenalkan siapa narasumber kita? Ya, 2 narasumber kita sudah terhubung ya di ruang Zoom kita hari ini. Ya, yang pertama kita sapa dulu, ini ada Mbak Made Citra Pesona. Ya. Jadi Mbak Made Citra Pesona ini orang Lamo ya, orang Lamo. Jadi ownernya Dapur Made. Selamat siang, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang, Sadam sama Ira. Fresh ya, Mbak Made hari ini. Oh iya, alhamdulillah. Ada sama keluarga? Iya, sehat, alhamdulillah. Ada di rumah aja ya. Saya yakin semua narasumber kita dan person sehat ya, apalagi THR sudah keluar ya. Sudah cair semua. Ini kita terakhir Zoom sama Mbak Made kapan ya? Kita terakhir Zoom itu 2020 kalau nggak salah, itu soal. Ya di awal-awal 2020 kalau nggak salah, sebelum kita lomba masak virtual ya. Iya, tempat syuting itu 2019 akhir Bu Ira. Iya. Pokoknya waktu saya masih. Ya, baru kali itu aku syuting nih, yang punya rumah masak makanan pecah hajatan besar Ibu ya. Nah, itu dari Mbak Made, ownernya Dapur Made. Sekarang kita ke narasumber yang kedua. Ini ada Mbak Tri Jumartini Ilyas. Selaku manajer. Owner Silampari ya? Cafe. Silampari Cafe. Selamat siang Mbak Tri. Selamat siang, Kak. Iya. Ya. Kalau mendengar nama Silampari ini kayak nama bandara di Linggau ya? Benar nggak? Iya. Terawam Linggau kalau nggak salah ya? Aku udah pernah di bandara. Ini Mbak Tri asli orang Linggau ya? Iya, betul, Kak. Oh, tebak-tebak Bomanggis. Tebak Bomanggis, tebak juga. Ternyata benar ya. Oke, jadi bersama Mbak Tri dan Mbak Made, kebetulan 2 wanita hebat ini adalah pengusaha Ibu Ira ya. Yang satu punya resto, punya usaha kafe, dan yang satu lagi punya usaha rumah. Ya. Jadi kita pengen kulik-kulik, kita mau kulik-kulik seperti apa strategi Mbak Tri dan juga Mbak Made dalam menghadapi Lebaran ya. Karena memang kayaknya Lebaran tahun ini agak beda dengan tahun kemarin ya Bu Ira. Kalau tahun kemarin Wong tuh kayak agak-agak takut Ibu Ira ya. Aman sekarang ya lillahi ta'ala beli kue keluar Ibu ya. Tapi tetap patuhi protokol kesehatan. Oke Mbak Made, Mbak Tri dan juga para penonton di rumah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita pada siang hari ini, kita akan puterin video sejenak terkait para penjual kue Lebaran mendekati Lebaran di 1442 Hijriah. Silakan. Oke, tampaknya saudara, mendekati Hari Raya Idul Fitri, penjualan camilan dan kue Lebaran di Pasar Legi, Kota Blitar mulai mengalami peningkatan. Para pedagang pun kini mampu meraup pendapatan 5 hingga 10 juta rupiah setiap harinya. Ramadan membawa berkah bagi pengusaha camilan di Blitar, Jawa Timur. Bagaimana tidak, mereka kebanjiran order dan untung melimpah dari berjualan kue Lebaran.
Kurang dari 2 pekan jelang Hari Raya Idul Fitri, warga mulai berburu berbagai jenis kue kering dan makanan ringan untuk dijadikan hidangan pada saat Lebaran tiba. Meski masih dalam situasi pandemi, namun penjualan camilan ini terus mengalami peningkatan. Saat ini, para pedagang bahkan mampu meraup pendapatan 5 hingga 10 juta rupiah setiap harinya. Per hari kisaran 5 juta sampai 10 omset ya. Ya, Kalau kondisi normal sampai berapa, Bu? kondisi normal sampai 60-70 per hari. Ya. Kalau harga ada peningkatan mulai berapa ribu sampai berapa ribu gitu, Bu? Kisaran naik rata-rata 5.000 per bal. Walaupun harga camilan Lebaran ini juga mengalami peningkatan, warga tetap memborong berbagai jenis kue dan camilan karena sudah menjadi tradisi menyediakan camilan saat Lebaran. Winanto Sukaraja, Kompas TV Blitar, Jawa Timur. Ya, itu tadi Ibu Ira ya, beberapa orang pengusaha yang tetap berjualan ya, tapi tetap menerapkan protokol kesehatan. Tapi ada satu hal menarik Ibu Ira ya. Dari video tayang Dari video tadi ya, nyari duit tetap Ibu Ira ya, tapi alis nggak boleh ketinggalan ya. Iya, keren. Jadi emak-emak mau kondangan, mau pasar atau kemana, jadi alis tetap standby. Itulah yang hebat ya kaum perempuan itu. Kami alis main-main labu ya, tapi teko jualan tadi sat ya, saking cetarnya Ibu ya, tapi tidak apa ya. Iya, jadi itu tadi sebuah cuplikan ya, bagaimana penjualan kue menjelang Lebaran ya, Justru rame yang pastinya. meningkat ya. Nah, baik, benar sekali. Nah, ini tadi tayangan dari Kompas TV itu di kawasan Blitar ya, di Jawa Timur, tapi saya rasa di Palembang juga tidak berbeda kurang jauh lebih ya. karena di pasar-pasar tradisional maupun di supermarket modern ya. Iya. Banyak ya kue-kue yang udah dipajang, bahkan kalau nggak salah di puasa pertama ya, sepekan pertama puasa udah mulai rame yang pajang-pajang kue ya. Karena kami bingung ya, kapan Lebaran, kapan jualan ya. Ya. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan. Boleh. Santai saja ya. Tapi sebelum kita masuk ke materi, buat teman-teman yang menonton, baik itu dari platform Facebook, Instagram, dan juga YouTube, bisa langsung komen kalau mau tanya-tanya ya. Boleh. Siapa tahu mungkin di sini ada kawannya Mbak Made atau kawannya Mbak Tri ya. Nah, salam-salam. Nanya boleh, tapi kalau mau order langsung ke sang owner. Ke Mbak Made atau Mbak Tri ya, jangan ke kami ya. Kami tidak punya kontaknya ya. Oke, kita mungkin bisa ke Mbak Made dulu kali ya, Mbak Ira ya. Nah, Mbak Made ini terakhir kita syuting dengan beliau itu tahun 2019 dan alhamdulillah masih tetap produktif, masih tetap berjualan sampai sekarang ya. Mungkin Mbak Made bisa sedikit kasih gambaran nih bagaimana perkembangan dapur Made ini H-8 jelang Lebaran. Marketnya seperti apa sih sekarang gitu? Ya, yang pasti kalau untuk Ramadan sama Lebaran yang pasti lebih rame ya dibanding hari biasa karena kan mereka kan butuh kalau bahasa Palembang bukoan gitu ya, kan males buat gitu, jadi pasti beli. Yang pasti kalau untuk jajanan dapur Made itu biasanya donat, salad buah itu rame, alhamdulillah rame. Kalau menjelang Lebaran kita ngambil menu beda ya, karena kan Lebaran kan, jadi saya puter otak gimana biar kan nggak mungkin orang pas Lebaran makan donat ya kan, jadi saya ke kue kering gitu. Kue keringnya juga dibuat parcel gitu kan, jadi kan karena musim corona ini kita nggak bisa berkunjung ke teman atau ke saudara, jadi lagi rame yang kasih hampers atau parcel gitu ke teman-teman dan saudara. Jadi saya ambil kesempatan di parcel itu. Jadi rame kemarin untuk hantaran parcel sama hampers pesanan gitu. Saya gitu. Popok Ibu ya awalnya ya. Bukan. Kenapa orang pesan popok di menjelang Lebaran ya? Oh, rupanya hampers ya. Beda H sama P Beda. ya. Tapi kalau boleh tahu Mbak Made sedikit gambaran, udah mulai rame ordernya H- berapa? Kalau sekarang aku udah selesai ya, karena kan orang kalau udah 1 minggu sebelum Lebaran kan sudah nggak mikirin kue sama hampers lagi, biasanya sudah masuk ketupat dan lain-lain. Jadi untuk kue kering itu udah dari awal Ramadan sudah di list. Teman-teman di sahabat dapur Made itu udah pada pesen gitu. Jadi dan alhamdulillah kuenya juga udah kelar semua. Aku udah mulai santai sekarang. Macam Ibu Ira. Tapi ya. Dia Jadi, udah sampai ke tuannya masing-masing, Mbak ya. Ini stok Alhamdulillah. udah dibagiin semua, Mbak. Udah saya bagiin semua, alhamdulillah ya, udah kebagian semua. Dan masih ada sebenarnya yang mau pesan, tapi kan
karena kita kan sudah mau deket Lebaran, jadi sudah mulai susah cari bahan atau cari kotak hampers itu sudah pada habis kan, udah pada nggak ada lagi yang cetak kan, jadi ya udah stop deh. Karena sekarang udah mikirin yang lain kan, orang juga udah pasti udah mikirin mau order ketupat dan lain-lain gitu. Kalau saya alhamdulillah udah kelar semua. Sekarang juga pusat perbelanjaan sudah rame, Bu ya. Rame. Saking ramenya ya. Tapi buat teman-teman kalau misalnya nggak perlu amat nggak usah keluar ya Bu ya, tetap di rumah. Iya, betul. Tambah Mbak Made tadi kan, apalagi sekarang H-8 semua udah serba limited ya. Ya. Bayangin ngasih hampers tapi kotak sepatu ya. Jadi ya kalau kita nerima kue kotaknya sepatu. Dibagiin. Orang kan sudah kurir-kurir kan udah pada bagiin semua, di rumah udah nggak ada lagi kue-kue kering, itu udah dibagiin semua bentuk parcel-parcel udah dibagiin. Tapi insya Allah nanti kita pastikan next kita ke rumah Mbak Made ada lah ya siso-siso ya. Ya, janjian dulu ya nanti dibuatin insya Allah. Nggak buka lagi, kemudian udah dibagi semua, dan yang pasti transferan udah masuk semua ya Mbak ya. Ya, tapi kalau untuk orderan buko puasa gitu masih, aku salad buah tetap jalan karena salad buah itu rame, tiap hari itu pasti ada yang order. Jadi semua bahan selalu standby sampai Lebaran masih ada. Terutama saus ya, aku jual saus salad karena kalau Lebaran kan mungkin mereka pengen buat salad buah tapi malas buat sausnya ya, saya jual juga gitu. Ya. Pokoknya dicari kesempatan yang mana orang rame mau order gitu Mbak. Benar. Jadi ibaratnya walaupun sudah tutup PO masih buka kesempatannya. Kita sudah membuktikan sendiri ya, Cak Manolo salad buahnya itu ya, sampai alhamdulillah. Sampai kita terbukti ya, saking nggak malunya kemarin ya. Aku masih ingat ya, salad buah Mbak Made memang beda ya. Ya, ini termasuk sepi-sepi kita ya kalau dapat lagi. Oke. Jadi tadi Mbak Made. Kita beralih ke Mbak Tri ya. Mbak Tri ya. Kebetulan Mbak Tri ini Silampari Cafe ya. Owner dari Silampari Cafe. Kebetulan juga kalau saya nggak salah info Silampari ini baru buka ya Mbak. Belum? Baru ya? Baru. Dan awal mula bukanya Silampari ini kapan gitu? Di bulan Maret, pertengahan Maret sih, tanggal 21 ya. Oke, Maret ya. Kalau boleh tahu nih, mungkin kan teman-teman sudah familiar ya bahwa di Palembang memang sekarang kafe, resto itu lagi berjamur ya. Banyak di mana-mana ya. Tapi bisa dikasih tahu nih semua penonton, bagaimana sih, apa sih yang membuat Silampari itu berbeda dengan kafe dan resto yang pada umumnya gitu ya? Gini, lebih ke menu mungkin kan, ya, karena ini kan kalau dari brandnya sendiri kan khas daerah nih, dari asal Lubuk Linggau. Atau memang ini menjual makanan khas dari Lubuk Linggau atau seperti apa menu-menunya Mbak Tri? Boleh dikasih tahu teman makan? Iya, iya jadi kalau menu di Silampari Cafe itu kita sasarannya bidik semua kalangan sih Kak. Jadi bisa ke orang tua yang bisa datang. Contohnya kan ada menu kita yang best seller tuh pindang tulang, pindang patin, itu ada. Tapi kalau untuk ke kalangan anak-anak remaja menuju dewasa yang tidak suka dengan makanan pindang, kita ada menu kayak ayam saus teriyaki, saus padang, ayam geprek gitu. Dan kalau untuk anak-anak kuliah yang mau nongkrong itu butuh makanan snack, kita juga sedia juga makanan snack kayak french fries, cilok, semacam roti bakar, pisang goreng gitu-gitu kita ada juga. Jadi semuanya tuh untuk jadi orang yang datang satu keluarga atau anak-anak atau mahasiswa itu bisa makan di Silampari Cafe gitu. Oh, jadi variatif Ibu ya menunya variatif. Ya. Jadi semua kalangan bisa ya. Jadi untuk nongkrong keluarga pun bisa ya di sana, mulai dari anak sampai orang tua. Benar. Jadi lengkap ya. Tapi kalau boleh tahu Mbak Tri, ini saya sambil buka-buka IG-nya juga ya. Nanti teman-teman kita akan buka IG-nya Mbak Made sama Mbak Tri ya, di follow ya. Seperti ada giveaway di sana ya. Nah ini di Silampari Cafe saya lihat di sini ada terima pesanan menu iftar ini. Nah, untuk Lebaran ini apa buka order juga Mbak Silampari Cafe untuk misalnya hampers atau hidangan-hidangan khusus Lebaran gitu? Kalau Lebaran sih kita enggak ya Kak. Kalau di bulan puasa kita ngejarnya tuh kayak ada banyak pelanggan yang mesen di menu iftar, misalnya kayak 50 paket nasi ini gitu. Nah, kita kasih harga yang lebih murah kan kalau misal ambil banyak. Jadi banyak juga yang mesen menu-menu iftar gitu untuk sedekah
sebelum bulan puasa juga udah dapat orderan seperti itu, orderan banyak. Ini saya lihat banyak ya. Banyak sekali Bu ya, mulai dari varian ayam, ikan ya. Nanti kita bakal tampilinnya teman-teman. Tapi yang saya lihat di sini ayamnya besar-besar ya Bu ya. Kali ya, itulah kerennya ya. Mbak Tri, kalau untuk selama bulan puasa Ramadan ini ada menu yang khusus sendiri, menu khusus yang tersaji selama Ramadan dari hari-hari biasanya, ada nggak? Kalau menu-menu khusus sih nggak ada sih Kak. Tapi kita mensiasatinya kan dari siang ke malam itu kan sepi tuh kafe, nggak ada yang makan kan di tempat. Nah jadi kita siasati di depan teras itu kita jual takjilan serba 5.000 gitu kita buat macam-macam takjil lah gitu. Oke. Jadi walaupun varian ya, tapi tetap ada beberapa menu yang ditonjolkan. Salah satunya menu khas daerah tadi. Iya. Kalau di Silampari yang paling best seller apa Mbak kalau boleh tahu? Best seller sih kalau yang menu daerahnya itu pindang tulang, pinang patin itu best seller. Pindang tulang, pindang patin ya? Iya. Bumbunya beda dengan pindang yang pindang meranjat atau mungkin khas dari bumbu dari Lubuk Linggau. Oh, pindang-pindang asli racikan Lubuk Linggau. Iya, benar. Oh, baru kali ini saya dengar Ibu ya. Penasaran ya? Yuk, kaki kita main ke sana. Iya, siap. Ditunggu. Oke, jadi itu tadi gambaran singkat Ibu Ira dari bagaimana Mbak Manda dan Mbak Tri, walaupun keduanya ini agak beda ya. Satu punya resto, satu punya usaha rumahan, tapi tetap nyari cuan juga Ibu ya. Anak jalan, ngurus rumah jalan, kalau anak jalan, raup cuan pun jalan ya. Pemasukan juga jalan pasti. Oke, sebelum kita masuk lagi ke pembahasan, mungkin teman-teman yang mau bertanya ya, baik ke Silampari ataupun ke Dapur Made, silakan buat komen di Facebook, Instagram dan YouTube dari Sriwijaya Pos dan juga Tribun Sumsel ya. Karena tayangan kita ini Bu Ira tayang di 3 platform ya, di Facebook, YouTube dan juga Instagram, dan dari Sriwijaya Pos, Tribun dan juga Lemak Nenoi pastinya. Oke. Sambil sambil kita menunggu, mungkin teman-teman penasaran ya, seperti apa sih produk-produk yang ditawarkan oleh masing-masing dari Mbak Tri maupun Mbak Made. Kita buka satu persatu dulu ya. Mungkin bisa dari Mbak Made kali ya. Mungkin teman-teman bisa dibantu Instagramnya Mbak Made. Nah, kita lihat dulu. Ya, kapan lagi ya kita promosiin Mbak Made sama Mbak Tri ya, IG-nya ya, asik. Nih, hampersnya banyak ya. Oke, ini jadi IG-nya, kebetulan ini IG pribadi Mbak Made juga ya kalau nggak salah ya. Jadi IG pribadi sekaligus lapak ya. Nah, jadi ini bisa dilihat ya, kita scroll pelan-pelan. Aduhai sekali ya. Mungkin sambil kita buka-buka, Mbak Made bisa dijelasin dulu ini apa aja yang ada ininya. Mungkin hampers itu isinya apa, Mbak? Nah, itu hampers isinya kue kering ya, Mbak. Jadi satu hampers itu saya isi 2 toples. Karena kalau 2 kan terjangkau harganya ya, kalau 3 mungkin kebanyakan kan. Gitu. Ya, kue keringnya macam-macam. Itu ada putri salju, ada coklat cookies. Yang paling yang paling best seller itu dari Dapur Made, kue keringnya itu yang strawberry thumb fruit itu. Kemarin kan pernah juga dikasihin videonya ke ini, ke Lemak Nenoi. Iya. Nah, itu tiap tahun aku buat biasanya, banyak yang order. Sebentar teman-teman, mungkin bisa dilihat kue strawberry itu kalau di bawah tadi ya. Ada di bawah lagi yang strawberry, lagi. Nah, itu tuh. Itu. Sebelah kiri. Merah ya. Yang merah. Itu pempek. Oh, pempek ya. Oh, Masya Allah. Tambal print ya. Oke. Ini berapa sekarang Mbak? Segelok ya? Segelok lagi. Toples. Itu saya kasih 70.000 harganya. Wow, kalau pakai hampers isinya kan 2 ya, itu ada biaya packing tapi free ongkir kemarin, makanya rame. Jadi orang mau kirim ke Palembang ini free ongkirnya, langsung antar ke alamat gitu. Oke. Itu kalau 1 toples itu ditaksir berapa beratnya itu Mbak? Setengah ya? 500 gram, itu toplesnya 500 gram, cuman nggak tahu kayaknya nggak sampai gitu ya kalau ditimbang ya, itu untuk volumenya gitu. Gede-gede. Dari toplesnya udah berat ya. Sudah berat. Udah lumayan. Mungkin bisa dibuka itu Mbak, yang penting cantik gitu nah. Terus dan kalau rasanya insya Allah. Insya Allah ya. Kita sudah membuktikan sendiri Bu ya. Penampilannya. Pernah lihat ini ada apa sih Mbak yang kue kurma? Iya, ada kurma coklat, ada cornflake, putri salju, rame, macam-macam.
buka satu yang hampers. Nah, ini kayaknya hampers juga ini. Oke. Nah, itu Ini jenis kuenya ya. kuenya kemarin. Oke. Lumayan ya. Mbak Made ini kalau nggak salah terakhir kita dengar Mbak Made semua masih ngebuat sendiri, handmade semua ya? Iya, handmade. Handmade. Jadi memang kemarin waktu kita ke rumah Mbak Made semuanya dibuat sama Mbak Made Buat sendiri ya? sendiri. Nggak punya asisten, jadi semuanya buat sendiri, pakai tangan sendiri gitu. Dari sahur udah terbangun ya? Termasuk jadi fotografer juga ya Mbak? Iya, Nggak foto betul. yang- Dan nggak bisa banyak-banyak, Mbak. Jadi satu hari itu paling 2 kali ngadon gitu ya. Jadi saya bener-bener bukan buatan apa, kalau di pabrik kan sekali buat banyak gitu ya. Kalau saya bener-bener buat ini yang homemade gitu. Bener-bener dibuat pelan-pelan gitu. Sehari-sehari. Jadi Mbak Made selama ngerjain kue kering ini pesanan untuk Lebaran, kalau untuk open takjil kayak salad, donat itu masih jalan selama membuat kue untuk Lebaran atau di stop Mbak? Masih, kalau takjil Lebaran masih. Cuman kalau kue kering hampers tuh udah dikirim semua ke alamatnya. Jadi aku nggak buka lagi. Cuman kalau untuk donat sama salad buah masih, salad buah yang masih. Pempek crispy juga masih. Pempek crispy. Ada yang bungkus balik. Ya. Pempek crispy kita kan. Mungkin bisa scroll lagi ke bawah ya, kita mau lihat, mungkin teman-teman penasaran yang kayak mana sih salad buah, karena emang di dapur Made salad buah itu jadi salah satu best seller juga. Allahu Akbar, Allah kebanyaknya. Oh, ada pasukan ya di situ ya. Nah, ini Dio nah. Iya. Jadi kejunya melimpah ruah ya. Melimpah ruah. Kami sampai dibungkus sebelah pecahnya oleh Mbak Made kemarin. Ya, satu cek besar ya. Mas, Dapur Made. boleh dikasih tahu lagi Mbak, salad buah kita berapa sekarang harganya? Apa ada perubahan? Salad buah masih di harga 55.000 per box untuk ukuran 750 ml. Dan kalau untuk Lebaran ini saya buka open order ya untuk sausnya, saus saladnya. Jadi mereka bisa kreasi sendiri mau isinya apa aja, tapi disiram pakai saus salad Dapur Made. Itu kalau saus 250 ml per botol saya jual 25.000. Asli sausnya enaknya nih Bu ya. Jadi Mbak Made, Ya. ada ini rata-rata dari penjualan salad dan juga kue-kue ini dari pelanggan lama atau banyak pelanggan baru nih Mbak? Banyak sih, kalau saya kan share-nya di Instagram, di Facebook, di WA, rata-rata ya kebanyakan sih pelanggan lama ya, cuman ada juga yang baru-baru yang udah pernah nyicip itu sekali biasanya beli lagi, alhamdulillah. Nagih Mbak ya, ketagihan ya. Oke. Iya, alhamdulillah Mbak. Oh, ini kayaknya makan malamnya ya. Kita salah buka apa ini jualan juga Mbak? Itu Tadi ada menu pempek di bawah ya. Jadi Mbak Made ini selain untuk menu jualan yang ditampilkan di IG-nya ini, saya lihat juga menampilkan menu-menu rumahan ya untuk keluarga di rumah. Jadi bisa menginspirasi para ibu-ibu yang di luar sana ya. Benar sekali. Ini pempek ya. Kemarin ada yang sama Dede. Ini itu yang pempek crispy, lenjer, tahu kayaknya. Varian pempek kita sekarang berapa Mbak Made dijual? Kalau pempek saya cuma jual pempek crispy per paknya itu 100.000, isinya 20 biji. Tapi sebiji itu bisa dipotong 3 ya, digunting-gunting itu, jadi nanti banyak hasilnya, insya Allah banyak. Kalau untuk kami tidak berlaku kecil ya. Langsung ya. Kalau untuk kami ya. Oke. Mungkin buat teman-teman ya, nanti bisa langsung di scroll lagi ya. Jadi ini Instagramnya boleh kembali ke atas teman-teman. Nah, jadi malam mau follow ya, itu nama Instagramnya adalah @madecitrapesona. Yang langsung di follow ya. Kalau order langsung DM ya. Ya, karena ini adminnya ya, miminnya ownernya sendiri Iya, ya. langsung ya. Gitu Jadi ya. bisa cincai lah. Cincailah. Ya. Jadi buat teman-teman terutama yang mungkin ada masalah budget itu bisa dikompromikan ya Mbak Made ya. Insya Allah ya. Pokoknya ngobrol dulu ya, ngobrol dulu. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi itu tadi untuk Made Citra Pesona, kita sekarang beralih ke Cafe Silampari. Nah ini kebetulan ownernya langsung ya, jadi mungkin bisa membantu kita dengan menjelaskan ya. Boleh dibuka Jadi sambil Mbak dibuka Tri Instagramnya. Ini, masih muda, udah jadi owner. Nah, ini Instagramnya Silampari Cafe, ya. @silampari cafe ya. Jadi apa namanya? Boleh di-follow Boleh ya. di-follow buat langsung teman-teman. di-follow ya, teman-teman. Mungkin Mbak Tri bisa dikasih info sedikit, bukanya dari hari berapa sampai hari berapa? Jam berapa? Jam berapa sampai Mulai jam dari berapa? jam berapa? Harinya hari apa, Mbak?
Kalau hari biasa itu kita buka dari jam 11 ya Kak, sampai jam 9 malam. Setiap hari Mbak ya? Iya, setiap hari. Kalau habis Oke. Lebaran nanti sama dari jam 11 siang sampai jam 9 malam juga. Oke. Jadi bukanya setiap hari ya, buka dari jam 3 ya kalau saya nggak salah dengar tadi ya. Nah, Wih, ada paket hemat buka ini bareng juga ya. boleh scroll ke bawah sedikit teman-teman. Nah, ini kita buka. Nah, ini tadi yang saya lihat Ibu ya. Besarnya ayam ya. Itu ayam apa Ibu? Ikan bakar kayaknya ya. Ikan bakar ya. Mbak, kalau untuk orderan seperti ini harganya berapa kalau untuk pemesanan? Kalau ikan bakar itu udah paket komplit gitu 18.000. Satu kotak 18.000 ya. Sudah sama minum. Iya, udah sama minum. Itu sudah sama sayur asemnya juga itu. Nah, kalau 18.000. Oke. Ini ikan ya? Iya, ikan bakar. Tadi ada lihat ayam, mungkin boleh di scroll ke bawah sebentar teman-teman. Nah, yang ini, yang tengah tadi, bagian atas. Nah, ini ya. Nah, jadi ini di sini untuk info pemesanan. Teman-teman kalau lagi nonton boleh dicatat ya. Jadi nanti kalau mau order bisa langsung pesan. Jadi ini di sini nggak cuma ikan, ada ayam juga. Mungkin boleh di scroll sedikit fotonya teman-teman biar bisa dilihat. Ya, by request lah ya, boleh ya. By request juga itu ada yang rice bowl itu dari pelanggan yang by request kan dia mau sedekah gitu. Rice bowl ya. Iya, oke. Mungkin boleh di-scroll teman-teman fotonya, karena tadi fotonya ada lebih dari satu kalau nggak salah, yang foto yang pertama tadi ya. Karena di sini minimal untuk pemesanan box itu berapa box Mbak? 10 kita Kak. 10. Oke, 10. Jadi bisa tidak hanya untuk sedekah juga sih, bisa untuk makan siang orang kantor, misalnya gitu kan, arisan gitu-gitu. Oke. Ya, dengan pemesanan mungkin H-1 Mbak ya? Pemesannya H-1. Ya, jadi ada persiapan ya. Tapi kalau boleh tahu Mbak, apakah 18.000 untuk ikan tadi itu yang paling murah atau ada yang lebih murah lagi untuk boxnya? Kalau itu paling murah Kak, yang ikan. Kalau ayam kita kasihnya 20.000. Ayam 20.000. Udah murah banget itu Bu ya. Iya. Oke. Dan kita lihat tadi ada menu paket hemat ya dari buka bareng yang disediain Cilampari Cafe ini cuma 35.000 per pack itu ya. Iya. 3 Bu ya. Jadi mungkin bisa dibuka satu-satu ya. Ini yang paling mahal 35.000 ya. Ayam bakar, lada hitam, ikan bakar, ayam teriyaki, pinang patin. Ngentaknya. 30.000. Ayam bakar, ayam lada hitam. Itu udah dapat milkshake lah. Apa? Minuman. Iya. Nggak, maksudnya itu kan menunya kayaknya menu utama semua nih Mbak, ayam bakar, ayam lada hitam itu pilih salah satu atau di 35.000 itu dapat semua menunya? Pilih salah satu Kak. Banyak terkejut sih gara-gara itu ya. Ira ya. Mohon maaf ya, naluri Ibu Ira. Aku langsung tercengang. Nah ini kayak 30.000 ya. Ini semua varian paket bukber ini Mbak Tri semuanya dapat free takjil sama minuman ya? Iya betul. Ya, free takjil. Free takjil sama minuman milkshake ya itu di bawah ya. Waduh warna-warni sekali ya. Pilih ya. Dan ini 25.000 ya. Varian menunya disesuaikan juga Ibu ya. Ini es teh manis. Makasih. Apa ya Allah. Oke, mungkin bisa scroll lagi teman-teman ya kalau mau lihat bagaimana suasana restorannya ya karena mungkin penonton kita penasaran ya bagaimana. Ya, ini boleh di ruang VIP. Ferry, mungkin boleh di play video yang tadi. Nah, ini bapak-bapak lagi makan ya. Waduh, senyum sekali Ibu itu ya. Ketahuan siapa yang bayar. Nah, ini videonya ya waktu lagi ini bukber ya Mbak Tri. Ini grand opening Kak. Kita jadi grand openingnya itu mengundang anak-anak panti gitu kan, keluarga-keluarga terdekat. Jadi yang dikeluarin menu-menu khas dari kafe. Grand opening langsung menu oncak keluar Bu ya. Masya Allah. Kapan ini Mbak grand openingnya? Itu tanggal 20 Maret kemarin. 20 Maret. Ada itu ngambil ayamnya besar nih ya tadi. Jadi 20 Maret di 2022 kita kesana lagi ya. Oh, jauh nih Bu. Ya Allah. 2022 nih kan. Di ulang tahun ya, di anniversary Cilampari Cafe. Oke, mungkin bisa dibuka yang lain teman-teman. Ada foto-foto video yang lain. Ini banyak karangan. Ini karangan bunga ya, beberapa mostly karangan bunga. Tapi mungkin sambil dibuka-buka fotonya oleh tim kita, Mbak Tri, fasilitas di Cilampari Cafe mungkin boleh dijelaskan Mbak Tri? Iya, kalau di Cilampari Cafe itu ada 2 ruangan ya Kak. Pertama itu ruangannya pakai VIP kan yang pakai AC, yang satunya itu ruangan
pakai kipas, jadi yang mau smoking gitu kan bisa di luar, yang di dalam bisa untuk yang ada anak-anak gitu, yang VIP. Terus kalau untuk fasilitas kita ada wastafel di depan maupun di dalam gitu. Ya, tetap menerapkan protokol kesehatan juga pastinya kan. Pemerintah itu juga tadi baru ada yang diupload tuh, yang pindang batin sama apanya. Oke. Ada yang baru diupload, mungkin bisa dilihat Kak Ferry. Nah itu yang rombongan siapa tadi? Nah itu boleh di play ya. Oh iya kayaknya ya. Nah ini video promosinya. Oh lantap. Maghrib masih lama ini pemirsa. Nasi dari ayam bakar ya. Ini orderan kemana ini Mbak? Kalau boleh tahu? Itu orderan untuk iftar Kak. Oh iftar ya. Oke. Nah ini jadi buat teman-teman ya, kalau nak order ya boleh diaturi ya. Oke. Makin lama diputar kami makin lapar. Terima kasih Kak Ferry. Nah mungkin yang video pertama sekali. Nah ini suasana orang-orang di sana ya. Ya ini mungkin yang lagi buka bareng ya. Yang lagi buka bareng ya. Oke. Toko Mbak itu tutup rayunya ya dengan stiker ya. Mantap. Buka bareng di Silampari Cafe ya. Oke. Kalau boleh tahu Mbak, Silampari Cafe, mungkin saya tanya ke Mbak Mada juga nanti ya. Silampari Cafe udah ada di ojek online belum untuk pemesanan? Ya, udah gabung. Kalau di pemesanan kita lagi proses sih Kak, kalau yang di Grab dan di Gojeknya. Jadi lagi proses. Jadi kita sementara ini ordernya bisa kurir. Ya, kurir ya. Kurir. Oke, ini mungkin ada beberapa foto ini Kak Ferry, ada panah kecil itu di gambarnya ya. Yang apa? Nah ya bukan yang di bagian tengah. Nah ya ini slide untuk per foto ya. Jadi ini buat teman-teman kalau mau order ya, packagingnya sederhana ya Bu ya, tapi lihat isinya ya. Bisa mungkin boleh diklik lagi Kak Ferry. Dan juga bisa pakai ini ya, box ya. Aduh ayam itu. Udah lengkap ya itu. Ada lauk utamanya. Ayam bakar, ada lalapan, buah. Wah, ya, bisa bayar request sih Kak kita. Satu box sama ini ya Ibu. Aduh, oh Tuhan. Bikin lapar ya. Jadi mungkin nanti setelah momen Ramadan mungkin bisa juga nanti teman-teman ya kalau untuk ngadain acara di Silampari Cafe, Mbak Tri mungkin bisa nyiapin apa ya, prasmanan kali Mbak ya? Ya bisa sesuai request sih Kak kalau kita itu. Request. Oke. Ini rice bowl ya? Rice bowl-nya ya. BTW ini rice bowl apa? Oh ayam ya Mbak ya? Ya ayam teriyaki. Lapar. Saya khawatir saya akan mengira azan asar ini menjadi azan maghrib Bu ya. Semoga tidak. Ini kalau untuk rice bowl ini harganya sama Mbak ya? Iya sama, 18.000 juga. 18.000. Oke. Cuma beda ini ya packingnya ya. Semoga nanti untuk di ojek online-nya juga bisa cepat diproses ya. Jadi buat teman-teman kalau mau order bisa langsung ke ini. Mungkin Kak Ferry bisa diklik lagi untuk pemesanannya ya, nomornya buat teman-teman kalau ada yang lupa catat ya tadi. Tapi memang sebelumnya Mbak Tri ini Silampari Cafe-nya memang ada di Palembang Mbak ya? Atau sebelumnya udah buka duluan di daerah mungkin di Lubuk Linggau? Udah, sebelumnya kita udah buka di Lubuk Linggau juga. Oke. Jadi ini cabang atau hijrah nih Mbak? Bisa dibilangin hijrah sih Kak. Mencoba pasar baru. Ya, jadi yang tadinya di daerah sekarang melebarkan sayap ke kota ya. Melebarkan sayap. Semoga sukses ya untuk Silampari Cafe. Ini buat teman-teman yang nak mesen ya. Ini nomornya masih aktif Mbak ya? Iya aktif Kak. 0822 7426 ya, boleh dicatat atau teman makan di follow dulu ya Instagramnya, nanti siapa tahu butuh ya. Boleh, tapi ingat ya mesen ya, jangan aneh-aneh ya. Lagi minta isi pulsa pula ya. Oke, terima kasih Kak Ferry. Jadi itu tadi untuk Cafe Silampari ya. Mungkin udah ada pertanyaan belum dari kita? Yang kalau belum ada pertanyaan kita boleh ke Mbak Mada lagi. Oke. Nah, boleh Mbak Mada? Mbak Mada udah ada di ojek online belum Kak? Untuk dapur Mada sendiri, menu-menunya? Belum, kita nggak pakai ojek online karena pakai WA aja di grup-grup gitu. Karena pelanggannya udah banyak di situ kan, ada grup. Oh, ada grupnya dewe ya? Oke. Nah, ya kan di seputaran teman-teman di WA, terus yang DM Instagram sama Facebook Messenger gitu, segitu aja. Kalau di itu belum, kalau di di Gojek. Saya itu aja nggak kewalahan. Kalau mau Gojek takutnya nanti kita lagi nggak ready kan, itu harus ready terus kan. Oh, oke. Paling kalaupun pakai ojek online untuk antar aja kali Mbak ya, layanan antar aja kurir mungkin. Ya. Antar pakai kurir biar lebih murah ke saya.
Jadi 10.000 sampai 15.000. 10.000 paling hangat ya. Ya. Oke. Sampai 15 lah. Kebetulan Mbak Made ada satu pertanyaan juga tadi masuk ke YouTube kita dari salah satu teman kantor kita ya. Boleh. Ini nanya, kalau di Dapur Made sendiri, hidangan Palembang atau kue khas Palembang selain pempek, ada nggak yang Mbak Made jual? Oh, yang khas Palembang? Ya, khas Palembang. Atau Sumsel lah gitu. Palembang. Kayaknya baru pempek deh. Oh iya pernah. Kemarin, tapi nggak jadi menu utama ya. Pokoknya kalau namanya usaha rumahan itu apa aja, misalnya ada bahan gitu, kepengen buat ini, aku jual gitu. Kemarin lumayan rame, sempat berapa kali jual ini apa mie celor. Ada fotonya di situ di Instagram. Mie celor. Mie celor. Cuman karena memang agak repot ngerjainnya, jadi nggak jual yang tiap hari. Yang tiap hari jual itu yang sering yang tiap hari dijual itu salad buah sama donat biasanya. Kalau khas Palembang, tapi pernah juga jual baru-baru ini ya, bulan puasa ini jual mie celor. Oh, oke. Tapi ada nggak permintaan, walaupun mungkin Mbak Madenya nggak jual gitu ya, ada nggak orang-orang yang kue khas Palembang gitu? Request yang ya? DM atau by request mungkin? Kalau yang DM, enggak, mereka biasanya selalu mantengin status saja. Kalau status aku mulai pasang jualan ini, langsung beli gitu. Pokoknya biasanya baru taruh status, udah Lego. Alhamdulillah. Kalau itu jarang, kalau pesen banget jarang, karena memang aku kan bukan kayak resto ya. Resto kan ada menu-menu gitu ya. Kalau ini mereka yang ngikutin kita, jadi kita buat apa hari ini, itu yang dibeli gitu. Ya. Mbak Made, aku juga mantau sering status Mbak Made, jadi... Oh ya, kita temenan ya di WA. Baru berapa menit Mbak Made ready hari ini salad buah 7 box misalnya. Terus aku pantau lagi, 2 box lagi, 1 box lagi, stall. Alhamdulillah ya Mbak. Bulan puasa berkah Ramadan. Saya masih memantau ya. Nggak diragukan lagi ya. Nah, ini berkaitan dengan cuan, Mbak ya. Jadi kita sesuai dengan tema kita ya. Jadi raup cuan dari tuan lah ya. Jadi kalau untuk selama menjelang Lebaran ini kira-kira nih Mbak, order yang masuk berapa banyak? Oh, yang kemarin saya belum nyampe ratusan ya kalau hampers, cuman kemarin udah buat sampai 50-an toples gitu. Sehari itu Mbak? Enggak sehari. Aku selama Ramadan ini udah aku stop duluan, Mbak. Aku kan buat sendiri. Aku nggak bisa kalau ini karena buatnya lama. Memang benar-benar kayak apa ya kata orang itu kayak benar-benar kayak pengrajin gitu loh. Nah, satu gitu buat kue ya, bukan yang buat bareng-bareng rame-rame gitu, enggak. Jadi paling 50 toples dan 30-40 hampers gitulah. Adon sendiri, masak sendiri, Bu ya. Tapi kalau salad sama donat ya ratusan, sehari itu ratusan. Sampai 10 box lebih, jadi ratusan donat, 100 donat lah gitu biasanya kalau sekali buka orderan ya. Cuman nggak tiap hari, kalau donat itu mungkin seminggu 4 kali gitu. Tapi sekali aku buka open order itu ya ratusan jadinya gitu kan. 100 ke atas, 150, 140 gitu. Kalau salad buah itu ngalir aja. Pokoknya semua barang ready, saus ready di rumah, begitu orang minta, Mbak sama salad, oke buat gitu. Jadi buatnya itu made by order. Saya nggak buat langsung disimpan di kulkas, enggak. Jadi begitu orang bilang, Mbak saya mau, saya buat gitu. Ya, yang pasti made by order, DP dulu. Stress ya. Aja. Penyuruh barang semua baru ditransfer, kan kita saling percaya aja ya, karena teman-teman semua yang order. Kalau untuk itu kalau untuk di Dapur Made. Kalau untuk di Silampari sendiri, Mbak Tri, perbandingan untuk yang mesen box sampai kedatangan itu sebenarnya suka banyak orang lebih justru mesen box gitu selama pandemi. Kenapa Kak? Kurang jelas tadi. Kalau untuk di Silampari sendiri, tingkat visit orang untuk makan itu apakah lebih banyak daripada yang mesen box tadi ya? Atau malah justru sebaliknya gitu? Seimbang sih Kak ya, karena kan misalkan kalau yang box itu ramenya itu di hari biasa, di hari-hari Jumat, Senin, itu dia rame kalau yang nasi kotak untuk orang sedekah, buka puasa, atau untuk makan rame-rame gitu. Nah, kalau untuk buka bersama itu lebih ke weekend yang ramenya.
Itu kalau weekend wah kewalahan. Kayak baru-baru minggu kemarin itu udah kewalahan gitu. Karena sekali yang reservasi orang 10 gitu, orang 5, orang 7 gitu. Banyak ya. Rame ya. Kalau boleh tahu sedikit bisik-bisik Mbak Tri, paling rame pernah berapa orang di Silampari? Waktu buka bersama itu pernah rame 20 lebih orang yang datang. Oh, itu nak buka bersama berapa itu? Misal dengan empat meja gitu. Apalagi ini hidangannya asli dari Lubuk Linggau ya Bu ya, terutama mungkin ada kedekatan emosional ya dengan hidangan lokal. Jadi orang Palembang kalau mau makan khas Linggau ya, makanan khas Linggau, nggak perlu capek-capek lagi untuk ke Linggau ya. Jadi sudah baik sekali Bu ya kita menghadirkan dua narasumber ini ya. Yang satu bidangnya di resto, yang satu bidangnya di apa namanya homemade ya. Homemade UMKM, hidangannya juga sesuai dengan selera orang-orang gitu Bu ya. Jadi kalau nak yang homemade bisa pacak ke Mbak Made, kalau nak yang suka yang restoran bisa pacak ke Mbak Tri gitu ya. Jadi tinggal dipilih ya. Oke. Satu pertanyaan terakhir Ibu Ira sebelum apa namanya ini kita... udah ada yang masuk pertanyaan, boleh? Oke. Tapi saya rasa mungkin saya agak sedikit ini dijawab boleh Mbak Made, nggak dijawab juga nggak apa-apa. Tapi tentunya orang penasaran. Cak mana omset selama Lebaran ini? Dekat Lebaran ini. Bisik-bisik boleh lah dikasih tahu. Karena kan ramainya ngepek katanya ya. Iya, boleh tahu mungkin Mbak Made dulu. Ya kalau untuk apa namanya jumlah total omset aku nggak pernah ngitung ya Mas ya. Tapi yang pasti dia berkali-kali lipat naik dibanding bulan biasa. Karena kan ya beda, banyak banget pokoknya. Jadi orang yang biasa makan salad itu cuman berapa box sehari, ini bisa 2 kali atau 3 kali lipat gitu. Oke. Dibanding 2020 kemarin berapa persen lah Mbak? Apapun yang kita jual itu nggak usah takut ya kalau untuk pejuang online ya. Biasanya kalau bulan puasa tuh apapun yang kita buat, kita jual, diposting pasti habis kayak gitu kalau bulan puasa. Biasanya gitu. Berkaramat. Jadi kalau orang yang lagi apa namanya, karena orang kan males kan kalau buat itu, kadang kita makan nggak terlalu banyak kalau bulan Ramadan. Enak beli aja kan. Jadi porsinya nggak terlalu banyak tapi habis gitu kan yang penting. Jadi nggak mubazir gitu. Oke lah. Ya, jadi kalau dikalkulasikan ke persen mungkin peningkatan dari hari biasa Mbak, peminatnya bisa sampai 100%? Iya bisa Mbak, malah lebih 2 atau 3 kali lipat gitu. Mantap, 300. Kalau dibanding tahun kemana Mbak? Iya. Kalau dibanding dengan tahun 2020 kemarin? Oh, kalau yang kayaknya tahun kemarin lebih sepi ya Mbak. Yang jual juga aku juga nggak terlalu banyak karena kita masih takut banget dulu sama corona ya. Kalau sekarang ini orang sudah lebih welcome, udah mau jajan. Kalau dulu kan mau jajan online aja pada takut kan. Jadi semua mau buat sendiri gitu kan. Nah kalau sekarang banyak, udah kayak biasa, banyak banget yang belanja gitu. Malah kadang aku atau misal kayak salad buah itu aku udah nyimpen ya, misalnya 2 box untuk kita sendiri di rumah buka puasa. Yang pasti nanti akhirnya nggak jadi kita makan karena pasti terjual juga. Iya. Karena saking ramenya gitu ya, akhirnya nggak dapet juga sendiri. Kalau untuk bahan-bahan sendiri Mbak, bahan-bahan pembuatan kue gimana? Ada kesulitan nemuinnya selama pandemi sekarang atau gimana? Ya kalau kue aku udah ada supplier sendiri, jadi aku semua online. Buah juga beli online kadang. Kalau memang sekali-sekali kadang ke pasar buah gitu ya. Cuman itu kayaknya jarang. Aku juga takut ya Mbak ya, corona kayak gini. Jadi semua online sama aja. Jadi kita jualan juga ngasih rezeki juga ke supplier yang bahan kue gitu kan. Pokoknya saling berhubungan gitu loh. Ibu-ibu pejuang online. Ibu-ibu pejuang. Sama temen juga. Iya kan ya, ngambil bahan kue kan sama temen juga, temen-temen kita juga gitu kan. Jadi kan sama-sama kalau kita semakin banyak orderan, mereka juga makin banyak kan laku ininya apa namanya bahan kuenya kan. Jadi saling berhubungan gitu. Ikut ke simbiosis gitu ya Mbak ya, mutualisme. Kemana ya tadi, alhamdulillah peningkatannya bukan cukup lagi, sangat signifikan Ibu ya dari dibanding. Banyak alhamdulillah ya. Jadi ada hikmahnya. Memang dari awal udah kelihatan ya, udah kode dari senyum Mbak Made pertama gabung Zoom. Maupun Mbak Tri itu alhamdulillah senyumnya sumringah ya. Itu berarti kan usaha keduanya itu sukses. Iya. Tapi Mbak Tri kalau boleh tahu sedikit, di mana perbandingan antara Cafe Silampari waktu masih di daerah Lubuk Linggau sama di Palembang? Perbedaan omsetnya atau perbedaan pengunjungnya seperti apa? Gitu? Karena hijrah tadi ya. Iya, karena hijrah tadi ya. Kalau di Lubuk Linggau sih gini Kak, lebih ke apa ya, lumayan agak nurun, sepi kan.
Karena mereka sistemnya tuh kalau daerah tuh mau enak, mau murah, mau banyak. Juga Mbak. Mungkin lebih kejam kali ya. Ya, bahkan kita pernah jual itu kita. Jadi sistemnya kemarin kalau di Lubuk Linggau itu masih jalan sih sekarang. Jadi rubah sistem. Nah sekarang jalannya kayak makanan prasmanan gitu yang serba 10.000 dibuat untuk di daerah Lubuk Linggau. Kalau di daerah kafe ini kita sistemnya makanan yang sama kayak orang mesen duduk tunggu dulu kita masak baru masak, enggak yang sistem ready gitu, enggak sistem yang udah dimasak, jadi pelanggannya nunggu dulu duduk dulu gitu. Tapi kalau boleh tahu Mbak, ramean mana? Ramean yang di daerah atau yang di kota? Kalau ramean sih kita baru lihat 2 bulan ini ya Kak di kota, tapi lumayan yang di kota sih, apalagi kalau dari bulan kemarin sama bulan ini lebih ramai ke bulan ini daripada bulan kemarin karena mungkin masih proses opening kan, masih perkenalan sama masyarakat di kita fokusnya itu ke masyarakat yang di sekitar lingkungan Lunjuk Jaya dulu gitu, baru beralih ke online ke teman-teman juga gitu. Jadi pelan-pelan. Iya pelan-pelan berproses. Nanti dari mulut ke mulut ketahuan sendiri nanti. Iya. Jadi lumayan banyak yang datang. Oh, di situ ada di daerah Lunjuk ada pindang murah 20.000 sudah dapat pindang tulang gitu. Pindang patin sudah dapat 15.000. Jadi lumayan sudah banyak yang delivery malah bukannya makan di tempat. Mungkin orang juga takut kali ya makan di tempat resto gitu. Banyak yang delivery. Pertanyaan terakhir sedikit buat Mbak Tri. Kira-kira nih biasanya kalau denger resto sama kafe mungkin kira-kira ada fasilitas atau plan baru mungkin ke depannya untuk Silampari atau yang mau buka cabang? Ya bocoran mungkin bocoran program baru untuk Silampari. Nah kalau bocoran sih kita setelah Lebaran ini karena di daerah Lunjuk Jaya itu daerahnya orang anak-anak kampus ya Kak, kita rencananya bakal ada buka nasi yang serba 10.000, tapi untuk menu kafe itu ada itu buat menu. Untuk budak-budak kuliahan itu ya? Ya, jadi anak-anak kuliah itu biasanya kan dia ada nasi nih di rumah, tapi nggak ada lauk. Jadi bisa di Silampari mensiasatinya gitu. Kalau mereka nggak mau stay, biasanya kalau di kafe kan banyak kan sebelum bulan puasa itu dia kebanyakan anak-anak tuh bawa laptop ngerjain tugas, duduk di kafe kebanyakan. Karena daerah kampus kan Kak kita itu. Ini juga bagian dari strategi ya? Iya. Kawan-kawan yang tinggal di daerah Lunjuk Jaya, kawan-kawan yang masih kuliah ya, yang tadi kata Mbak Tri, adu nasi beda adu lauk ya, sedang ada dirabut Anda semua ya. Iya. Ini peminatnya juga nanti nggak hanya dari kalangan mahasiswa Mbak, mungkin dari umum juga, karena kan kalau beli nggak mesti pakai pengenal ya. Benar. Bawa uang 10.000 dapat nasi atau lauknya ya. Programnya lancar ya Mbak Tri. Oke. Nah ini sebelum kita tutup ada pertanyaan dari netizen ya. Siapa namanya Bira? Ada? Nggak ada, biasa dari hamba Allah ya. Hamba Allah. Ini ditutup untuk Mbak Made kayaknya Mbak. Halo Mbak Made. Ya halo. Ini ada pertanyaan buat Mbak Made dari salah satu warganet lah Mbak ya. Ini yang Mbak Made kalau saya lihat tadi yang dijual Mbak Made semuanya kue kering. Mbak Made nggak open order kue basah ya kayak Mak Subah, Lapis. Itu yang pertama Mbak ya. Lanjut lagi yang keduanya. Jadi penasaran nih Mbak, Mbak Made kok pinter banget masa ini otodidak atau memang dulu kursus gitu Mbak? Oh, gitu ya. Silakan. Kalau untuk kue basah aku enggak ya, karena sebelum menerima orderan kan harus ngukur dulu ya tenaga dan segala macam, dan aku udah rasa aku nggak sanggup sendirian gitu. Jadi aku enggak dulu. Kalau untuk masak itu otodidak. Saya nyoba untuk donat ya, khususnya donat itu kan best seller banget ya. Pokoknya kalau orang sudah nanya dapur Made itu pasti taunya donat kan, jualannya donat. Itu aku ngabisin tepung banyak banget itu Mbak Ira. Sampai pokoknya aku beli karung-karung kecil gitu ya, 5 kilo itu berapa kali aku beli itu belum pas gitu. Pokoknya cari sendiri resepnya. Otodidak. Sampai akhirnya benar-benar dapet dan aku catat gitu sampai sekarang. Kalau sekarang alhamdulillah kalau buat udah nggak lihat resep lagi ya, udah langsung jalan otaknya gitu. Alhamdulillah.
Jadi semoga sudah menjawab ya pertanyaan buat teman-teman. Alhamdulillah aku belajar sendiri. Jadi kerennya untuk Mbak Made dari eksperimen ya. Dari dapur Made semua menunya sudah khatam ya, dibuat sendiri, higienis semua ya. Sama kayak di Silam. Dari hobi aja tuh Mbak, hobi aja awalnya. Awalnya kan aku hobi aja, jadi suka buat sendiri. Nah, kebenaran ada teman-teman kalau datang aku cicipin. Kenapa nggak open order aja gitu? Awalnya takut-takut kan. Akhirnya begitu saya open order, di teman-teman pada beli lagi. Nah, akhirnya baru aku buka gitu. Bener-bener jualan sekarang. Awalnya gitu. Jadi emang semua berawal dari hobi tentunya ya. Sama kayak Silam Pari. Semua menunya juga resep asli pastinya Ibu dan juga yang dibuat. Pasti hobi yang paling asik itu yang menghasilkan uang ya. Terasa Ibu Ira sudah hampir 2 hari kita live streaming di sini. Kalau kita mau masak Iya. Pokoknya nanti kita insya Allah bakalan main lagi ya dapur Made Silam Pari. Ya, penasaran ya. Oke, terima kasih banyak buat Mbak Made dari dapur Made dan juga dari Silam Pari Cafe. Sukses terus ya. Semoga sehat selalu, rezekinya lancar ya. Amin. Kita nggak tahu nanti apa ada live streaming. Tapi nggak ada salahnya kita ngucapin mohon maaf lahir batin buat dapur Made. Ya, karena buat Silam Pari Cafe juga buat semua kru, buat Mbak Made sekeluarga, mohon maaf lahir batin ya. Semoga kita berdoa juga semoga pandemi ini segera berakhir ya Bu ya. Terima kasih buat para penonton yang sudah setia menonton Virtual Fest dari D ya. Kita pamitan dulu tapi jangan lupa follow juga semua sosmed kita Ibu Ira di Facebook, Instagram dan juga di YouTube-nya dari Sriwijaya Pos, Tribun Sumsel dan juga Lemah Nyanoi. Kita pamit dulu, ada Mbak Made dari dapur Made, dapur Made dan juga Mbak Tri dari Silam Pari Cafe. Kita pamitan dulu. Terima kasih banyak. Saya Pairat Sarmanasia dan saya Sadam Husin. Terima kasih banyak. Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.